bercermin atau belajar dari masa lalu, bagaimana kita dikecewakan oleh beberapa oknum-oknum dari Partai Demokrat ya, dengan slogan tutup telinga dan katakan tidak, tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Bulan. Nah, kartu bulan ini mengartikan hal yang kurang bagus juga. Ada hal lain tadi yang kita masih belum bisa menyingkap tabirnya, karena ini kartu ibaratnya tuh Bunda tidak bisa membaca apa yang ada di balik koalisi tersebut, apa yang ada di balik koalisi tersebut. Walaupun memang ada hal baik, tetapi juga ada hal yang kurang baik ya. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Tarot Politik. Sobat Bunda, kita beberapa hari ini bisa melihat berita dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ini merespon positif ajakan dari Ketua DPP Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani. Dan respon positifnya ini berkaitan dengan pertemuan dari antara Ketua DPP PDIP dan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ajakan tersebut ini indikasinya adalah dalam pertemuannya bisa saja adanya koalisi ya. Nah, di video kali ini Bunda akan melihat bagaimana sih peruntungan dari koalisi Partai PDIP, yaitu ketua umumnya dari DPP Partai PDIP Puan Maharani ini, bila mereka mengadakan koalisi antara PDIP dan Partai Demokrat. Simbol adalah sebuah bahasa yang dapat membantu kita memahami makna kehidupan, baik kehidupan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tak terkecuali simbol dalam partai politik pun dapat dipahami melalui media kartu tarot. Inilah Tarot Politik bersama saya, Sekar Ayunda. Bunda akan shuffle kartunya mengenai peruntungan partai. Sebentar ya Sobat Bunda. Jadi Bunda akan melihat bila Partai PDIP koalisi dengan Partai Demokrat. Bagaimana peruntungan PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, dengan Partai Demokrat bila berkoalisi. Dalam berkoalisi ini pasti tujuan utamanya kalau kita bisa berharap sebagai rakyat adalah demi kepentingan rakyat. Jadi rakyat ini sudah hidupnya susah karena harus terus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga mesti harus membayar kewajibannya untuk membayar pajak ya. Maka dengan adanya penyelenggara atau negara ini dikelola oleh partai pemenang dari beberapa pemimpin yang nantinya dimajukan sebagai pemimpin untuk menjabat di satu instansi ataupun menjabat di legislatif ataupun menjabat sebagai presiden dan kementerian lah gitu. Maka partai itu saat ini masih memegang peran utama di negara kita ini. Maka
kalau adanya koalisi-koalisi gitu ya yang pastilah untuk yang utama itu rakyat ya, jangan hanya memikirkan golongan tuh ya dari partai PDIP ataupun dari partai Demokrat itu sendiri. Nah, mari kita lihat simbol-simbolnya di simbol kartu pertama. Bila PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bagaimana? Kita lihat di simbol kartu pertama adanya perahu yang menuju ke satu tujuan. Ini adanya pedang di situ dan kartu ini menunjukkan angka 6 ya, 6 pedang. Angka 6 ini adalah angka di mana masih berproses ataupun belum ada kemajuan yang bagus karena ini masih asumsi ya untuk koalisi. Maka kartu ini memberi pesan bahwa bila mereka berkoalisi tujuannya itu untuk apa? Apakah tujuannya ini nanti baik atau tidak gitu ya. Mari kita lihat di kartu yang kedua. Di sini tujuannya itu bila tadi di awal Bunda mengatakan bahwa ini adalah tujuannya murnilah untuk rakyat, tapi kalau ini nanti dari koalisi, lagi-lagi kita sudah melihat bagaimana kinerja dari Partai Demokrat sebelumnya, banyak yang korupsi sekarang juga sudah keluar dan ini akan memberi dampak buruk kepada Partai Demokrasi Indonesia sendiri karena di sini ada simbol 10 pedang. Ini menusuk jadinya nanti bisa menjadi senjata makan tuan, ibaratnya begitu indikasinya ya. Ya nanti nggak tahu apa yang terjadi, tetapi kita bisa melihat pelajaran di pelajaran pada masa lalu, bercermin atau belajar dari masa lalu bagaimana kita dikecewakan oleh beberapa oknum-oknum dari Partai Demokrat ya, dengan slogan tutup telinga dan katakan Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya semuanya banyak yang korupsi. Nah, ini akan menjadi menusuk pedang, ibaratnya seperti itu, senjata makan tuan itu ya. Kemudian simbol berikutnya di sini adanya pembantu piala. Ini memberi pesan bahwa walaupun itu bisa dikatakan hal yang kurang baik, mereka berkoalisi gitu, tapi di sini tujuannya baik, ada tujuan baik ya. Nah, tujuan baiknya ini adalah tujuan di mana bisa dikatakan ya untuk kepentingan masing-masing iya, tetapi juga ada hal lain. Mari kita lihat hal lainnya apa. Di sini adanya bulan. Nah, kartu bulan ini mengartikan hal yang kurang bagus juga. Ada hal lain tadi yang kita masih belum bisa menyingkap tabirnya karena ini kartu ibaratnya tuh Bunda tidak bisa membaca apa yang ada di balik koalisi tersebut. Walaupun memang ada hal baik, tetapi juga ada hal yang kurang baik yang tidak bisa kita buka apa itu gitu. Mari kita lihat lagi di kartu berikutnya. Di sini ada kartu 6 lagi, angka 6 angka kurang bagus. Ini mengartikan bagaimana ini tidak kurang bagusnya ya jelas untuk PDIP ya. Untuk PDIP kurang tidak seimbang bila berkoalisi dengan Demokrat gitu. Nah, karena Demokrat sekarang juga masih ada tanda tanya ya, apakah Demokrat pimpinan Pak Muldoko itu nanti bisa mendapatkan peluang dari Mahkamah Agung ya, kabarnya seperti itu. Kalau memang nantinya Partai Demokrat itu bisa lolos yang pimpinan Pak Muldoko itu, ini kan masih tanda tanya gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang belum bisa Bunda ungkap tabirnya gitu. Maka angka 6 ini angka memberi pesan bahwa masih stay di tempat gitu ya. Untuk Demokrat juga belum bisa maju di kompetisi ini. Demokrat ibaratnya tuh belum bisa menjadi partai yang
bisa maju lagi seperti di awal zaman Demokrat masih baru ya itu. Nah, di sana Bunda tuh berharap banget loh zaman dulu ya, Demokrat itu berharap supaya dari habis reformasi, habis ada berita-berita yang kurang bagus, ini ada harapan baru gitu ya. Tapi juga Demokrat kala itu yang masih bisa kita ingat adalah bagaimana keberhasilan Pak SBY merubah ibu-ibu ini masak dengan kompor, dengan gas ya, dengan gas itu sih yang Bunda masih ingat gitu ya. Kalau berita-berita yang lain kan masih ada mangkrak beberapa tempat yang belum bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi Demokrat sendiri ke depan ini masih belum ada peluang bagus untuk lebih baik gitu. Kita lihat kartu berikutnya, menara. Menara ini adalah simbol dari keperjuangan seperti PDIP sendiri, perjuangan yang malah bisa gagal. Ya, bisa tadi di awal tidak. Ya, itu kan karena adanya energi ya, karena semua itu berkaitan dengan energi. Sama dengan kalau kita berpasangan dengan seseorang, kalian yang punya pasangan kemudian belum menikah dan ingin mencari pendamping, ya kalau bisa cari yang seenergi, yang energinya tuh pas dengan kita. Nah, analoginya seperti itu gitu ya Sobat Bunda. Jadi PDIP itu kalau berkoalisi dengan Demokrat itu tidak seenergi gitu. Tidak, energi dari Demokrat itu tidak bisa memberi vibrasi yang bagus kepada PDIP. Jadi ujung-ujungnya ini akibatnya akan seperti ini, hancur ya, akan buruk gitu. Kartu berikutnya di sini adanya Ratu Koin. Ya, ada kesedihan. Jadi adanya kesedihan. Maka semoga apa yang ajakan dari Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu bukan untuk berkoalisi ya. Kalau berkoalisi dampaknya tidak bagus gitu. Jadi di video kali ini seperti itu Sobat Bunda melihat bagaimana peruntungan dari PDIP bila berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sampai di sini dulu, mohon maaf bila ada salah kata. Salam.